أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau tidak salah buku ini Akidah 1, Akidah 2 ya, yang sudah ada ya di buku visi yang kedua ya. Baik, teman-teman tadi sudah dibacakan semuanya, dan ana rasa materi ini sebenarnya materi yang sudah sering kita simak ya, sudah sering kita dengar, namun tidak ada salahnya kita kembali mengulang gitu ya. Baik, judulnya di bab ini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di paragraf pertama dikatakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan tidak bisa terukur ataupun terjangkau oleh akal manusia ya. Pencapaian ma'rifat akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang beriman ini bertingkat-tingkat menurut pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasanya tergantung kepada ilmu dan iman seseorang. Tingkat tertinggi dalam mengenal keagungan Allah tak pernah mencapai, bahkan tak pernah mendekati hakikat keagungannya. Ini paragraf singkat tapi sangat padat ya isinya ya. Kalau kita mau renungi satu kalimat demi kalimatnya ini, maka sebenarnya kalau dijelaskan butuh waktu yang panjang begitu ya. Coba untuk memperhatikan di kalimat yang pertama, secara keseluruhan tidak bisa terukur atau terjangkau oleh akal manusia. Jadi keagungan Allah itu nggak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Seberapapun orang hebatnya seseorang menggambarkan tentang keagungan Allah, pada hakikatnya tidak sama sekali mendekati apa yang sesungguhnya atau yang hakikatnya gitu tentang keagungan Allah itu sendiri. Begitu ya. Nah, pun demikian dikatakan tingkat tertinggi ini, kalau ada orang yang tingkatannya paling tinggi dalam mengenal keagungan Allah, maka tak pernah mencapai atau bahkan tidak pernah mendekati hakikat keagungannya. Saking agungnya siapa? Allah, Rabb kita, gitu kan. Kemudian dalam usaha untuk mendapatkan tingkatan pengagungan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu, seorang yang beriman ini dituntut untuk mengamalkan amal-amal pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktunya. Jadi kalau kita pengen mencapai tingkatan pengagungan kepada Allah dengan tingkatan yang lebih tinggi, maka kita dituntut untuk mengamalkan amal-amal pengagungan kepada Allah. Gitu. Jadi tidak mungkin orang akan mencapai tingkatan pengagungan kepada Allah dengan tingkatan yang tinggi kalau dia tidak mengamalkan amal-amal tersebut. Ya, pada dasarnya semua amal saleh, semua amal kebaikan, semua amal yang Allah perintahkan itu adalah di antara amal-amal pengagungan kepada Allah. Kan begitu ya? Ketika Allah memerintahkan untuk bersedekah, kita bersedekah. Berarti kita mengagungkan Allah. Kan begitu, walaupun sedekah tidak disebutkan di sini. Kan? Gitu. Artinya di sini itu bukan batasan, karena buku sedikit ini artinya disampaikan hal-hal yang pokok saja gitu kan. Karena sedekah termasuk dalam perintah Allah dan Rasulnya, maka di sini pun disebutkan tadi ya, semaksimal mungkin mentaati perintah Allah dan Rasulnya, kan begitu ya, dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Adapun di antara amal-amal pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedikit terpaparkan atau dijelaskan atau dituangkan di buku ini ya, atau di poin-poin berikut ini. Yang pertama, mempelajari ajaran-ajaran Islam yang murni seperti yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya ini ya. Jadi menuntut ilmu agama itu bagian dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun harus diperhatikan bahwa kita tidak boleh sembarangan kemudian menuntut ilmu ya, tanpa memperhatikan di mana atau kepada siapa kita menuntut ilmu, menimba ilmu. Kan begitu ya? Harus diperhatikan. Ya, baik di lembaga, kemudian di pesantren, di majelis taklim, ya,
ataupun di pengajian-pengajian, maka harus diperhatikan ya siapa atau apa yang disampaikan atau apa isinya. Ya, kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ditambah lagi pemahaman para sahabat atau salafus saleh, maka inilah yang kita harus tuntut, harus tekuni begitu. Karena apa? Karena ada majelis-majelis ilmu, ya, lembaga-lembaga, pondok-pondok pesantren yang menyimpang dari pemahaman sunnah atau menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah atau menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini ada gitu ya. Contohnya yang paling jelas menyimpangnya adalah Syiah, ya, bukankah rame sebelum kemarin-kemarin ya tentang yang akhirnya pondok pesantren secara umum atau lembaga boarding kemudian disalahkan atau dijelekkan, kan begitu ya, padahal itu terindikasi atau bahkan kuat, dugaan kuat adalah pesantrennya orang Syiah yang mencabuli berapa puluh siswi ya, berapa orang nih? Belasan ya, atau lebih dari 10 gitu kan. Nah itu ada pondok-pondok pesantren seperti itu. Belum lagi pondok-pondok yang Islam tapi tanda kutip gitu ya, Islam tapi mengajarkan jimat, mengajarkan berdoa di kuburan dan sebagainya, itu banyak ya, khususnya di kampung-kampung, di pelosok-pelosok begitu. Nah untuk itu ya, di poin pertama ini kita di antara amalan mengagungkan Allah adalah belajar ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, dan serta pemahaman para sahabat, yakni manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian yang kedua, di antara amal pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah yang ada berapa? Kata siapa? Gitu ya, enaknya jawab 99 gitu ya. Ya, nama Allah yang tidak terbatas gitu kan. Yang nggak tahu jumlahnya berapa, lebih dari 99. Ya memang ada satu hadis yang mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sebentar. Iya, benar ya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Mi'atan itu 100, wahidah itu 1. Ya, berarti mi'atan illa wahidah artinya 100 kurang 1. Jadi berapa? 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya dia masuk surga. Nah, ini satu hadis ada yang mengatakan nama Allah itu ada 99 nama. Ya, barang siapa yang menjaganya dia masuk surga gitu. Nah, tapi ini bukan berarti batasan bahwa nama Allah hanya sekian. Ya, karena ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa ada nama-nama Allah yang tersimpan di sisi gaib Allah yang tidak diajarkan kepada hamba-hambanya. Ya, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah berdoa dengan mengucapkan demikian. Ya. Nah, ini artinya nama itu tidak hanya 99 seperti ya waktu itu kalau nggak salah juga sudah disampaikan tentang asma wa sifat ya, perumpamaannya. Kalau ada orang yang bilang saya punya uang 100.000 ya untuk disedekahkan gitu kan. Ya, bukan berarti saya nggak punya uang yang lain ya selain 100.000 ini. Nah, ini demikian nama ataupun ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna ini tidak hanya 99 gitu. Baik, salah satu dari pengagungan terbesar terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari arti dan kandungan nama serta sifatnya serta berperilaku sesuai dengan arti dan kandungan tersebut. Gitu ya. Jadi mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya, dan juga kandungannya. Nah, kemudian berperilaku sesuai dengan arti dan kandungan tersebut. Ini yang tadi man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya ya, dia masuk surga. Maksud menjaganya apa? Yang dimaksud menjaganya adalah ya menghafalnya gitu ya. Kemudian mengamalkan kandungan daripada Asmaul Husna itu.
Ya pasti ya, otomatis ya. Maksudnya kenapa dikatakan man asoha dakhalal jannah, barang siapa yang menjaganya itu masuk surga, karena siapa yang mengamalkan Asmaul Husna yang 99, ya otomatis pasti dia menjadi orang yang hebat gitu kan, orang yang baik. Ya, kalau tadi disebutkan Allah itu Al-Basir, Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha mengetahui, Al-Alim gitu kan. Kemudian dan sebagainya. Artinya ketika kita yakin atau meyakini tentang nama Allah dan sifatnya ini, Allah Maha melihat, menyaksikan setiap perbuatan kita, ya pasti orang akan menjadi orang yang baik ya, orang yang soleh, orang yang bertakwa, sehingga kalau dikatakan dakhalal jannah maka ini sebenarnya otomatis atau kemungkinan besar atau bahkan dikatakan pasti ya, demikian. Nah ini ya, artinya bukan hanya sekedar menghafal gitu ya, seperti yang sering dinyanyikan sama anak-anak gitu kan, bukan hanya sekedar itu. Baik, kemudian ya di sini katakan contoh Al-Basir, Maha melihat gitu ya. Maka seseorang harus sangat merasa bahwa perilaku sekecil apapun pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antaranya lagi, di antara pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyertakan kata-kata pengagungan ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun ketika menulisnya. Nah, ini ya. Jadi jangan hanya menyebut atau menulis kata Allah saja gitu kan. Kan biasanya gitu kalau orang ceramah juga selalu mengikuti dengan kata-kata sanjungan setelahnya. Baik itu tasbih ya, subhanahu wa ta'ala itu kan tasbih ya, atau pensucian yang maha suci dan maha tinggi gitu kan. Kemudian di sini katakan azza wa jalla. Azza wa jalla artinya apa? Azza itu artinya aziz ya, maha perkasa, dan jalla artinya adalah agung atau jalil atau mulia mungkin ya, maha agung, maha perkasa lagi maha agung. Tabaraka wa ta'ala, ini sama kayak pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kata-kata yang lainnya, jalla jalaluh gitu kan, kemudian jalla wa ala ya, dan sebagainya gitu. Nah, demikian juga tidak membawa tulisan nama Allah atau menyebut-nyebut nama Allah di tempat yang bernajis, di dalam WC ya, atau di tempat-tempat yang kotor ya, kecuali dalam hal keterpaksaan gitu ya. Ya, dipahami ini? Coba dikuatkan semangatnya, jangan harus ada permen kayaknya ya kalau tiap ini ya, minimal, atau OB-nya sudah masuk deh. Ya, baik. Poin yang ketiga ya. Menerima dan menghargai semua yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa sedikit pun pengingkaran, walaupun akal pikiran belum bisa mencernanya. Termasuk amal pengagungan kepada Allah adalah menerima dan menghargai semua yang ada dalam Al-Quran ataupun yang ada dalam hadis Nabi. Ya, tentunya yang dimaksud hadis yang benar atau yang sahih, tanpa sedikit pun pengingkaran, walaupun akal pikiran kita nggak sampai gitu ke sana. Banyak ya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi yang mungkin kita nggak bisa mencerna, kok bisa begini, kok bisa begitu gitu kan ya, tapi tetap kita harus harus menerimanya gitu, tidak boleh mengingkari sedikit pun. Pokoknya ya jangan sampai menyalahkan, oh ini hadisnya kayaknya salah gitu, jangan. Jadi salahkan kita dulu. Kalau hadisnya jelas benar, jelas sahih ya, apalagi ayat Al-Quran, maka tidak boleh kita menyalahkan ya, karena kita manusia biasa, apalagi kayak kita ya, siapapun ya tidak boleh kemudian mendahulukan akalnya daripada ayat ataupun hadis. Seperti ada hadis tentang lalat begitu kan, secara logika mungkin kan kok bertolak belakang ya, lalat kan kotor gitu, malah dicelupin
Jadi gitu sulit diminum gitu kan. Ya jangan nyalahin hadisnya. Ya. Iya, ternyata itu pun sekarang udah banyak penelitian gitu ya. Hasil dari penelitian itu ternyata di satu sayap lalat ada racun, di sayap yang lain ada penawarnya. Sehingga begitu nyemplung ya supaya jelas bahwa penawar itu juga masuk ke dalam air itu, ya dicelupin sekalian. Ya, baru dibuang dan boleh diminum. Ya, contoh lagi misalkan orang yang sudah berwudu, dia pakai khuf atau pakai sepatu katakanlah ya, atau kaos kaki gitu kan. Begitu dia berwudu, ya wudu kembali gitu kan, dia tidak melepaskan sepatunya, tapi hanya mengusap bagian punggung atas. Ini kalau kaki, punggung atas khufnya, sepatunya atau kaos kakinya gitu. Kalau khuf itu konon katanya itu sepatu yang tipis gitu ya, atau yang bukan hampir kayak kaos kaki, cuman dia sepatu kayak kalau sepatu pendekar mungkin kayak gitu ya, yang fleksibel gitu. Iya, itu kayak gitu ya. Ya mungkin bisa diterapkan untuk semua alas kaki lah gitu ya. Nah, itu diusap atasnya. Loh, kenapa nggak bawahnya? Padahal yang kotor bawahnya kan kalau dibuat jalan. Nah, ini memang agama itu bukan pakai akal, bukan pakai logika, tapi pakai dalil. Nah, sehingga yang begitu kan ada hikmah ataupun ada ya ada makna-makna yang kita mungkin tidak bisa mencernanya, sehingga tetap kita harus menerima ya tanpa sedikit pun mengingkarinya ya, ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi yang sahih. Baik, yang keempat, di antara pengagungan kepada Allah tadi ya, semaksimal mungkin mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasnya disebut dengan apa? Takwa. Gitu kan? Takwa kan imtisal awamirihi wajtinabu nawahi. Ya, takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, ini pengagungan kepada Allah. Jadi termasuk ya semua perintah Allah dari A sampai Z kalau kita kerjakan, berarti ini adalah bagian dari pengagungan kepada Allah. Ya, maka otomatis kita akan meningkat derajat pengagungan kita kepada Allah lebih tinggi. Semakin banyak melaksanakan perintah atau melaksanakan amal saleh yang diperintahkan, maka semakin tinggi derajat pengagungan kita kepada Allah. Ya, jadi antum semakin aktif di bisi, semakin tinggi derajatnya. Gitu mal ya, walaupun dari Ciberem hujan-hujan, gerimis-gerimis, tetap kudu jalan ya. Jangan sampai udur apa? Gerimis saltik. gerimis sedikit udur, apalagi Yusuf mau di bawah kok udur. Gerimis sedang di bawah. Gerimis lagi di bawah, lagi main HP gitu. Ya. Artinya semakin aktif di halaqah bisi berarti semakin tinggi pengagungan antum kepada Allah gitu. Ya, bukan semata-mata hanya wah nggak enak sama Pak Anas, aktif lah gitu. Enggak, itu ya nanti antum percuma kalau duduk lama-lama di sini ya. Baik. Kemudian meninggalkan larangan pun demikian gitu ya. Meninggalkan larangan itu bagian dari pengagungan kepada Allah. Ya, semakin kuat antum meninggalkan larangan, apalagi anak-anak muda nih ya, kayak ini semua nih, Agus, Aib juga anak muda ya, tapi antum soalnya udah kepala sekolah, jadi kelihatannya udah orang tua. Capsek sementara tertunda dulu capsek. Ya, ini anak muda semua kecuali Ade sama Ana sama Pak Indra, berarti mayoritas anak muda. Apalagi antum anak muda ya di zaman sekarang, apalagi ya di zaman media, di zaman sekarang yang waduh sudah nggak karu-karuan, itu fitnahnya sangat luar biasa. Begitu antum tadi semaksimal mungkin meninggalkan larangan Allah ya, itu maka antum akan mendapatkan pahala yang besar, termasuk pengagungan yang tinggi kepada Allah ya. Makanya ada 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat gitu kan. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh kembang dalam peribadahan kepada Allah.
ya, dan juga laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, kaya, berkedudukan gitu kan, bukan orang yang jelek. Ya, kemudian dia menolak dan dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, dia tidak mau. Maka orang yang seperti ini, ya, dia layak mendapat pahala yang besar, ajr yang sangat besar, karena dia pengagungan kepada Allahnya juga sangat besar, kan begitu ya. Nah, termasuk pemuda tadi yang aktif di BC, ya, dan ini juga ya nikmat dari Allah ya, antum ada di lembaga dakwah, ada di sini gitu kan, atau dipertemukan dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau nggak di sini, ya nggak tahu. Ya di rumah, di kampung, ya, sedang apa sekarang di jam segini? Ya, kalau belajar baca Quran, kayaknya nggak mungkin deh, ya kan? Khususnya di kampung ana tuh. Ya, karena ana merasakan pernah muda juga kan, gitu ya. Ataupun di perantauan misalkan, tapi kerja di mana misalkan, di pabrik misalkan. Jam segini lagi ngapain? Pulang kerja misalkan. Tadi sampai maghrib pulang kerja. Habis itu ya, kalau belum berkeluarga, ya pasti sama temennya nongkrong. Baca Quran, nggak mungkin kayaknya. Ya kecuali ikut BC itu baru. Nah, itu. Dan alhamdulillah ya, antum bisa ada di sini dan mudah-mudahan istiqomah. Ya, kayak BC istiqomah gitu ya. Kayak gimana? Baik. Sekarang poin ke-5 ya. Nah, ini menyimak dan bersegera memenuhi panggilan adzan. Ini juga termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau lagi futsal itu dia anjurkan untuk berhenti dulu ketika adzan ya. Iya, karena salah satu pengagungan kepada Allah ya ketika adzan berhenti aktivitas kemudian menyimak ya, dan juga menjawab adzan atau mengikuti seperti muadzin. Kemudian setelah itu berdoa gitu kan, dan seterusnya sampai dengan memenuhi panggilan adzan. Nah, kita di sini Anda tadi sempat downloadin ya, atau sempat copy materi tentang adzan gitu kan. Saya sampaikan ringkas di sini ada 5 amalan yang bisa dikerjakan atau yang dianjurkan ya, atau yang disunahkan ketika kumandang adzan atau ketika mendengar kumandang adzan. Bukan orang yang sedang adzan ya. Orang sedang adzan punya keutamaan sendiri. Tapi bagi kita yang mendengarkan adzan, ini ada 5 amalan ya minimalnya. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Betul nggak? Ya, ketika kita mendengar adzan, kita diperintahkan mengikuti seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita ngikutin, walaupun nggak harus teriak-teriak. Kemudian dan nanti orang pada bingung di depan Allahu Akbar, di belakang ngikutin teriak juga kan repot ya. Ya artinya pelan, lirih gitu ya, ikutin terus begitu. Nah kemudian pas di hayya 'alas shalah, jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah, gitu kan. Nah itu dan seterusnya, termasuk hayya 'alal falah pun begitu sampai selesai. Nah ini yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Yang kedua, ketika adzan ya, kita diperintahkan ya, berarti ini setelah adzan, bersolawat kepada Nabi SAW ya, Allahumma shalli ala Muhammad, ataupun salawat Ibrahimiyah seperti salawat yang dibaca pada tasyahud gitu kan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah yang ketiga, minta pada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah ya, minta kepada Allah untuk Rasulullah apa? Wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladzi wa'adta. Maqama mahmud alladzi wa'adta. Ya, doa setelah adzan. Namun kebanyakan ikhwah kita itu atau kita lupa bahwa sebelum adzan itu harusnya bersalawat dulu. Gitu kan? Bersalawat dulu baru doa ini setelah apa? Setelah adzan, gitu kan? Jadi bukan langsung Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Tapi salawat dulu ya, gitu ya. Yang keempat, ada 5 ya tadi ya, amalan yang dilakukan terkait adzan, terkait mendengar adzan. Membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Nah, ini membaca ini setelah mendengar adzan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ini akan diampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi setelah adzan kemudian membaca ini, maka dosa-dosa kita diampuni. Ya, biasanya yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu harus akan terhapus dengan taubat. Gitu ya, harus dengan taubat. Begitu. Kemudian yang kelima adalah tadi doanya ya, nanti bisa dicari ya di internet juga banyak doa-doa setelah adzan begitu ya. Kemudian yang kelima, memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Jadi berdoa kan setelah adzan itu kan waktu yang mustajab ya, berdoa silakan. Nah, ini diantara amal ketika terkait dengan panggilan adzan gitu ya, menyimak tadi, mengucapkan ya, kemudian bersolawat, kemudian meminta wasilah untuk Rasulullah ya, kemudian membaca tadi doa zikir ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Gitu, itu dosanya akan diampuni. Kemudian yang kelima, berdoa gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini dalil-dalilnya ada semuanya ya, tapi tidak mungkin disampaikan sekarang. Kita lanjut. Masih semangat? Baru jam berapa emang? Belum insya Allah jam 10 selesai ya. Selesai materi. Kemudian mengagungkan sholat gitu kan. Ini mengagungkan sholat juga sama antara kalau sholat dulu juga pernah disampaikan di sini ya, tentang pengagungan, tentang kedudukan sholat gitu. Jadi mengagungkan sholat jelas ini adalah bagian dari amal pengagungan kepada Allah. Ya, bahkan sholat itu kan kalau di dalam keutamaan sholat disebutkan bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah apa? Syahadat kan. Jadi ini sangat luar biasa. Sholat adalah tiang agama. Ya, seorang yang tidak ada sholat berarti tidak ada agama bagi dia. Yang meninggalkannya pun dicap kafir. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat antara meninggalkan semuanya atau ya kalau yang bolong-bolong ada yang berpendapat belum kafir. Ya, sebagian berpendapat sudah kafir. Kalau meninggalkan semuanya mutlak ini sepakat itu mereka telah kafir gitu ya. Jadi mengagungkan sholat ini bagian daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sholatnya bagusin ya, dimaksimalkan atau singkatnya adalah khusyuk dalam sholat gitu ya. Nah, ini perlu diupayakan terus. Yang ketujuh, tidak melupakan Allah dalam segala hal. Ya, artinya segala hal apapun kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Dan begitu sampai-sampai ada riwayat Imam Ahmad ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika senjalnya putus, tali senjalnya putus pun beliau meminta kepada Allah untuk diberikan gantinya. Ya, termasuk butuh garam, sejumput garam pun meminta kepada Allah. Ya, ini saking mengagungkannya Allah. Ya, artinya kita
butuh, ya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh sekali kepada Allah. Jadi dalam segala hal kita harus melibatkan Allah. Artinya berdoa kepada Allah. Nah, kemudian orang yang tidak berdoa maka terancam. Ya, dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-60, surat yang ke-40. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini jelas. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya, dari berdoa kepadaku, akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Kan begitu ya. Jadi orang yang sombong dikatakan innalladzina yastakbaruna alladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ibadah di sini maksudnya adalah dari berdoa. Kan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seperti hadis Nabi SAW mengatakan demikian ya. Baik, kemudian 8 ya. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya. Contohnya tempat yang disucikan di dalam Islam seperti tempat manasik haji, masjid-masjid gitu kan, termasuk masjid yang ada di sekitar kita. Demikian juga 2 hari raya. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ini kalau kita mengagungkan apa yang disebutkan di sini, maka ini berarti termasuk amal pengagungan kepada Allah. Ya, mengagungkan masjid, menghormati masjid, gitu kan? Membersihkan masjid, berkhidmat kepada masjid, mencintai masjid, ini adalah bagian dari pengagungan kepada Allah. Pun demikian, ya, untuk hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ya, termasuk semua yang di dalam Islam itu diagungkan, ya, tokoh-tokoh Islam, para nabi, para rasul, para sahabat dan seterusnya, maka ini adalah bagian dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi kalau kita tadi mengagungkan masjid, mengagungkan syiar Allah, ya, Idul Kurban kita agungkan, Idul Fitri, kemudian Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, para nabi, para rasul, ya, kita agungkan, kita hormati, maka ini adalah sebenarnya ini hakikatnya adalah timbul dari ketakwaan hati. Ya, kalau orang yang tidak bertakwa, nggak mungkin dia mengagungkan semua itu. 9. Kemudian 9, mengagungkan dan menghormati para nabi dan rasul serta sahabat-sahabat mereka. Ini tadi sudah ya. Nanti insya Allah bisa sampai di pembahasannya. 10. Tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat. Pipis, BAK, BAB, yaitu tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Nah, ini di sini ada sedikit yang perlu dijelaskan. Ringkasnya, kesimpulannya begini. Jadi yang dimaksud ini, yang mutlak dilarang adalah ketika buang hajat di tempat yang terbuka. Misalkan di padang pasir gitu ya. Jangan di lapangan bola sini. Ya, misalkan ada padang rumput yang luas gitu kan. Ya kalau antum di tengah-tengah kan nggak kelihatan dari jauh juga gitu. Nah, itu terbuka kan, nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, nah ini mutlak, semua sepakat para ulama ini haram hukumnya. Ya, akan tetapi ada hadis yang melarang itu jelas. Kemudian ada hadis yang mengatakan, beberapa hadis yang bahwa Rasulullah pernah buang hajat, ya, menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat gitu ya.
Nanti kita lihat itunya, bisa dilihat. Nah, kemudian dikompromikan dalilnya apa? Dalil ini antara yang melarang, dalil hadis yang melarang, dan juga hadis yang Rasulullah pernah melakukannya gitu. Jadi ini dikompromikan. Para ulama kemudian mengambil kesimpulan atau mengkompromikan dua hadis ini, bahwa yang dilarang mutlak adalah ketika buang hajat itu di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup sebenarnya tidak mengapa gitu ya. Walaupun tetap yang bagus adalah tidak dihadapkan ke kiblat gitu ya. Kalau antum bikin rumah nanti ya jangan sampai salah gitu. Harus hati-hati. Kamar mandinya jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ininya maksudnya apa? WC-nya gitu ya. Tempat buang hajatnya gitu. Gitu ya. Jadi walaupun tadi ya, kalau di tempat yang tertutup maka tidak mengapa, artinya tidak berdosa gitu ya, mungkin dibenci. Tapi bukan berarti mutlak kemudian berdosa atau haram. Ya, adapun di tempat terbuka maka sepakat gitu ya. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun juga. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan bersyukur. Jadi bersyukur ini adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal pengagungan kepada Allah. Ini bersyukur ya. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an ini jelas sekali diperintahkan kita untuk bersyukur. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Kan begitu ya. Dan ayat yang lain tadi termasuk dalam hadis pun diperintahkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini 11 poin mengingatkan kita ya, amal-amal yang bisa diamalkan atau yang dituntut untuk diamalkan ya, ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan banyak faidah yang bisa dipetik di malam hari ini dalam halaqah bisi istiqamah ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Abdurrahman. Syukran. Ya.